اقرأ باسم ربك الذي خلق.
Indra sebagai ketua panitia Ramadan, didukung oleh kawan-kawan pengurus Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Jamaah sekalian, mudah-mudahan acara ini bisa lancar sampai akhir kegiatan. Ada 9 kali pertemuan, berarti 3 dikali 3, ada 9 kali pertemuan. Mudah-mudahan kita diberikan terus kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keistiqomahan untuk bisa hadir pada season-season berikutnya. Dan juga kita doakan kepada Ustaz Agung juga supaya Allah berikan keberkahan, kesehatan hingga bisa berbagi ilmu kepada kita sekalian. Perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa kegiatan ini akan disiarkan secara live. Subhanallah. Selain itu juga akan didokumentasikan oleh tim dari Adab TV bekerja sama dengan Yayasan Adab Insan Mulia. Kita lihat perangkatnya sangat profesional, termasuk para staf yang mendukung acara ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan dan keberkahan untuk teman-teman yang membantu kegiatan ini, karena kita berharap bahwa kegiatan ini akan kita dokumentasikan dan kita publish sehingga seluruh masyarakat dunia bisa melihat channel ini lewat YouTube dan seterusnya. Dan tidak berhenti di sini ilmu ini. Jadi kalau kemudian Pak Ono Purbo keluar dari ITB, ketika ditanya kenapa keluar dari ITB, saya hanya bisa mengajar beberapa kelas. Tetapi ketika saya di luar mengajar, di luar kelas, saya bisa mendapatkan jutaan mahasiswa yang bisa melihat dan juga memperdalam ilmu yang saya berikan. Jamaah sekalian, terima kasih sekali lagi untuk kawan-kawan yang sudah mendukung acara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan bagi kita sekalian. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah pada Ustaz Muhammad Yusro yang telah menyampaikan sambutan dari TKM. Terima kasih tadi telah diingatkan Pak Yusro tentang Adab TV dan kegiatan streaming pada kegiatan ini. Jadi mohon Bapak Ibu bisa menginvite Facebook acara pada ini dengan kode sekolah kajian Sirah Masjid Abu Bakar. Mohon di-invite, kemudian tolong teman-temannya diinfokan gitu biar tersebar cepat. Kemudian yang kedua, mohon bisa difoto, kemudian diupdate status terserah sosial media apapun, kemudian dan berapa untuk mengundang teman-teman yang lain itu saja. Serta ini jagonya sosial media juga ya. Jadi kita bisa mendukung beliau juga. Jadi tolong difoto, kemudian tolong di-invite ke di broadcast ke teman-teman yang lain supaya bisa pekan-pekan berikutnya kita lebih penuh, masih lebih semarak lagi. Kemudian tadi ada TV juga, nanti insya Allah ini akan kita dokumentasikan. Bapak Ibu yang nanti terkena dokumentasi nanti bisa menghubungi panitia. Baik, langsung saja acara inti pada sore hari ini insya Allah sampai 5/4 ya Ustaz. 5/4, kemudian setengah jamnya nanti tanya jawab. Jadi insya Allah 6/4 kita bisa akhiri kegiatan ini. Baik, kepada Ustaz Agung Waspodo kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in wa tabi'in ila yaumil. Tanpa mengurangi rasa hormat saya karena memang waktu yang diberikan hanya 1 jam 15 menit, sedangkan slide yang dipersiapkan 63. Kalau mau dikebut 1 menit juga ini kayaknya waktunya nggak cukup. Ya, tadi sudah diberikan
penjelasan bahwa memang kita akan selektif. Ini ada beberapa poin-poin saja yang diambil, karena kajian serupa di tempat lain itu sudah jalan 3 tahun, bukan 2 tahun, jalan 3 tahun. Sepekan itu ketemunya, sebulan itu ketemunya 2 kali, berarti termasuk juga Ramadan, dan itu belum selesai, baru sampai menjelang hijrah. Jadi kalau di sini hijrah mana? Ini ya 6, jadi 3 tahun dalam 6 kali pertemuan. Kira-kira bisa digoyangkan pemadatannya. Tapi insya Allah tidak mengurangi nilai kita, jihad kita untuk duduk di sini bersama-sama sampai dengan menjelang Ramadan atau akhir Ramadan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pertama saya ingin menyampaikan pesan dari Dr. Muhammad Sayyid Ramadan Al-Buthi almarhum. Beliau mengatakan ada beberapa hal yang kita bisa dapatkan ketika mempelajari sirah Nabawiyah. Pertama, kita bisa memahami pribadi kenabian Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia yang mendapatkan wahyu, dan itu unik, satu-satunya manusia yang mendapatkan wahyu yang kemudian menjadi qudwatun hasanah kita sebagai contoh teladan yang paling sempurna. Itu yang pertama. Artinya seberapa banyak buku yang ada di rumah kita atau di perpustakaan kita atau di perpustakaan masjid kita, harus ada minimum 1 buku yang berkaitan dengan sirah nabawiyah. Tidak komplit satu perpustakaan kecuali di dalamnya ada 1 buku yang menjelaskan tentang kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mendapatkan gambaran keteladanan tertinggi dalam seluruh aspek kehidupan Rasulullah sebagai pedoman hidup. Jadi kalau buku ini yang saya bawa di sini, ini adalah versinya Raudhul Ulum yang ditulis oleh Imam Al-Khathami As-Suhaili. Itu dia membaginya menjadi 4 jilid dan memberikan komentar-komentar yang berkaitan dengan As-Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Ibnu Hisham. Sedikit aja tentang Ibnu Hisham, akan coba saya sampaikan dalam waktu yang terbatas ini. Artinya kita mau hidup dalam kurun waktu kita ini, tetapi kemudian kita ingin belajar dari kurun waktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kuncinya adalah sirah nabawiyah. Jadi kalau misalnya kita punya program mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 Ramadan, perlu juga ada program mengkhatamkan membaca sirah nabawiyah dalam 1 Ramadan, karena itu tidak bisa cuma sekali dibaca, harus beberapa kali dibacanya. Bahkan nanti kita akan sampai kepada kesimpulan itu pun masih kurang. Jadi harus ada program yang serius kalau kita berbicara tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah membantu memahami Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti kisahnya hampir 60-70% kisah-kisahnya itu adalah berkisah tentang kehidupan Nabi. Jangan sampai kita tidak tahu ini dalam konteks apa. Jadi mengkontekstualkan kisah yang ada, kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi tidak komplit kita itu kemudian kalau tidak memahami kronologi perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat adalah memahami prinsip dan hukum dalam Islam, karena memang nanti banyak sekali kejadian-kejadian yang kemudian menjadi landasan hukum bagi syariat. Dan yang kelima, memahami contoh hidup dalam pembinaan dan dakwah. Nah, yang terakhir ini adalah garis bawah yang sangat penting menurut beliau. Syekh Al-Buthi ini mengatakan dia merupakan contoh hidup dalam pembinaan dan dakwah. Jadi kalau kita berbicara membina masyarakat yang Islami, yang madani, ini sempat populer istilah madani, maka tidak boleh tidak kita kemudian menjadikan mengacu kepada peri kehidupan sebagaimana yang dituliskan di dalam As-Sirah Nabawiyah. Dan kemudian yang kedua adalah yang paling penting dalam poin kelima itu adalah tentang dakwah. Bagaimana Rasulullah menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi sepanjang hidupnya. Nah, ini menurut saya penting, jangan sampai kita nanti sudah sampai kajian nomor ke-9 misalnya begitu, tetapi ketika ditanya sebenarnya apa esensinya, kita hilang. Dan ini menurut saya karena beliau juga merupakan seorang yang menulis tentang manhaj harafi, tentang sirah nabawiyah dalam konteks dakwah, maka menurut saya patut juga buku ini dibaca lagi. Bukunya lebih tipis daripada sirah nabawiyah, tapi sudah merupakan pemadatan. Itu yang pertama. Sedikit tentang sirah nabawiyah di masa Rasulullah SAW atau sahabat Nabi SAW. Kajian sirah nabawiyah itu diambil dari hadis
Jadi dahulu tidak ada sirah nabawiyah secara khusus, tapi ilmu hadis sanad maupun matannya. Jadi tidak ada buku tertentu yang bisa dicari orang, karena pertama itu semua masih fresh diingat orang, dan kemudian penghafal Al-Quran dan hadis itu ada di sekitar mereka. Jadi kalau mereka mau bertanya, tinggal bertanya. Ibaratnya semua orang paham. Kalau sekarang kita mau bertanya kepada siapa? Bukunya setelah kita baca pun belum tentu kita kemudian pahami semuanya. Apalagi kalau sedang bertanya. Baru di masa tabi'in ini sekitar tahun 41 Hijriah sampai 1332 Hijriah baru muncul pembukuan sirah nabawiyah. Baru kita kenal orang-orang seperti Urwa bin Zubair, ini pada tabi'in, Aban, Wahab, Surahbil, Ibnu Syihab, Abdullah bin Abu Bakar, dan seterusnya. Agak cepat sedikit karena memang ini merupakan salah satu pokok-pokok yang harusnya kita pelajari di luar dari 9 poin ini. Jadi pengenalan sirah. Jadi ada bintang di atas itu pengenalan sirah, baru masuk satu karena ini sudah topik. Khawatir bagi yang pertama kali baru membaca sirah nabawiyah ini akan membingungkan. Kenapa seperti ini? Nah, yang pertama kali kita ketahui menulis tentang sejarah kehidupan Nabi itu adalah Imam Bukhari. Baru setelah itu, ini kapan orang-orang hidup tersebut, banyak sebagian besar hidup di zaman Bani Umayyah yang awal-awal tadi ini. Baru kemudian di ujung Abbasiyah. Nah, penulisan tentang ini saya skip ya, penulisan tentang sirah nabawiyah itu baru misalnya kita lihat di situ ada nama Al-Waqidi Ibn Hisham, yang kitab yang kita pakai ini beliau lahirnya wafatnya di tahun 213 Hijriah. Jadi sudah 200 tahun sejak hijrah. Beliau hidup di zaman Abbasiyah di dalam era Khalifah Ibrahim Al-Mahdi. Khalifah Ibrahim Al-Mahdi, itulah ditulis buku ini. Termasuk buku yang satu-satunya yang tersisa sampai ke kita itu di zaman awal ini yang paling lengkap. Yang paling lengkap. Jadi kalau orang merujuk pasti nanti akhirnya ke Imam Syafi'i. Ibnu Katsir sekalipun nanti juga ke Imam Syafi'i. Itu mungkin poin-poin penting. Nah, dalam pembahasan bab pertama, awal-awal kisah ini adalah bicara tentang silsilah Nabi Muhammad SAW. Jadi, kalau Rasulullah sering merujuk kepada abah-ana, bapak-bapak kami, beliau sudah merujuk kepada saat ini atau merujuk kepada garis keturunan ini. Kalau saya sebut satu persatu, biasanya itu kan dihafal harusnya. Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Hisham bin Manaf, dan seterusnya sampai Zaid, kemudian sampai ketemu Nabi pertama Ismail alaihissalam. Baru kemudian Ibrahim alaihissalam, baru kemudian Azar, dan seterusnya sampai ketemu Nabi Nuh. Seterusnya sampai ketemu Nabi Idris, dari Idris sampai Nabi Adam alaihissalam. Jadi terjaga sekali kemudian silsilah tersebut. Nah, kalau kita kan paling banter sampai, kalau yang catatannya bagus sampai kakek atau kakek buyut. Ke belakangnya lagi sudah susah karena kita tidak terbiasa mencatat. Kecuali yang memang catatan-catatan silsilahnya bagus. Nah, mudah-mudahan ini berhenti sekarang. Ke depan, ke belakang, ke anak-anak kita catatan itu harus bagus lagi. Karena itu merupakan salah satu tradisi khasanah umat Islam. Karena dahulu mengidentifikasi siapa munafikin itu bisa dilihat dari sana, bisa dilihat dari silsilah itu. Mana orang-orang yang menimbulkan masalah itu dicatat. Kalau sekarang kita munafik nggak ada yang nyatat. Kalau dicatat nanti kena semua. Zaman dahulu di kitab ini nanti disebutkan siapa-siapa munafikin dari suku ini, dari suku ini. Disebutkan oleh Ibnu Hisham. Termasuk nanti bagaimana kasus yang mereka timbulkan. Jadi ada rekamnya. Ada rekamnya. Kalau sekarang besok orang itu mengobok-ngobok kaum muslimin, besoknya lagi sudah ada di barisan kaum muslimin. Berapa tahun ke depan kemudian dia melakukan kemungkaran dan kemudian memfitnah kaum muslimin, besoknya lagi dimaafkan, masuk lagi di dalam barisan kaum muslimin. Akhirnya masalah nggak pernah selesai. Dia taubat enggak, kemudian kesalahannya terus-terus tanpa bisa kita halangi. Jadi ini diantara kenapa sirah nabawiyah itu begitu ketat. Sehingga ketika seseorang perawi itu sampai lupa akan hadisnya, atau mungkin dia itu terkenal kemudian hafalannya kurang, atau dia sering memalsukan, sudah seumur hidup nama itu akan terabadikan. Sehingga tidak ada orang yang kemudian secara sengaja kemudian menjadikan dirinya unsur-unsur perusak umat. Karena pasti tercatat. Kalau kita nggak ada yang catat, nggak ada yang catat. Bahkan kita cenderung pelupa. Ya. Lewat dari setahun kita sudah lupa. Coba nanti setahun depan siapa-siapa saja yang kemudian sudah merusak tatanan sosial dan kemudian menjelek-jelekkan kaum muslimin di Indonesia, sudah lupa semua karena tidak pernah dicatat. Nah, itu diantara hal-hal yang perlu kita ketahui dari sirah nabawiyah. Ya.
Ini mungkin detail-detail nanti file ini akan saya berikan. Jadi karena kita waktunya 1 jam 15 menit, Masya Allah, beberapa hal akan saya skip ya, tetapi perlu kita ketahui saja nanti tentang hubungan bagaimana Rasulullah melihat kedekatan bangsa Arab dengan bangsa Mesir karena hubungan Nabi Ismail alaihissalam dan seterusnya. Nah, satu bab yang penting yang mungkin kita agak sedikit ambil perhatian kita di sini adalah semuanya itu bermula dari satu negeri yang bernama Yaman. Nah, Yaman ini penting sekali karena disinilah katanya berdasarkan riwayat bahwasanya dia merupakan muara dari atau asal usul bangsa Arab itu sendiri. Ya. Ada orang yang bernama Amr bin Amir yang terzalimi pada saat itu dan dia keluar dari Yaman diikuti oleh Banu Yazid dan kemudian ini menyebar ke seluruh tempat termasuk ke Syam, ke Yathrib. Yathrib itu akan menjadi Madinah, ke Marrah, ke Sarrah, ke Oman dan seterusnya. Ya. Nah, inilah kemudian bertepatan dengan setelah dia pergi itu kemudian terjadi peristiwa besar, yaitu kalau dalam Al-Quran yang disebut dengan Sailal Arimi atau banjir besar. Kita cek nanti di ayat surat Sabah ayat ke-15 dan ke-16 ketika Allah kemudian mendatangkan banjir yang besar itu. Ini yang kemudian menjadi salah satu tonggak peristiwa yang besar pada saat itu. Seperti ini penyebarannya. Jadi dari Yaman itu pojok kiri bawah kalau kita melihat Jaziratul Arab. Ini peta buta juga ini laut merah. Kemudian di sini mungkin sebentar saya buka dulu. Karena pertemuan pertama ini segala sesuatu saya asumsikan dulu belum tahu. Nah, nanti kalau sudah itu kita bisa lebih cepat lagi mungkin bergeraknya. Maaf ini tadi harusnya petanya sudah diupload lebih awal. Jadi kalau kita melihat belajar sejarah ini memang paling mengenakan menurut saya, paling mengasyikkan dan kemudian tidak terjadi banyak kerancuan adalah kalau kita memahami dan menggunakan peta sebagai salah satu alat belajar gitu ya, atau alat belajar kita. Nah, di sini Indonesia, di sini Mekah, di sini masih banyak orang yang belum tahu posisinya di mana. Makanya saya mengasumsikan ada di antara kita yang belum tahu. Kalau sudah tahu, insya Allah nggak ada masalah ke depan. Yaman itu pojok kiri bawah, jadi menyebarlah bangsa Yaman itu sampai ada yang ke Syam, sampai ada yang ke Irak, sampai ada yang ke Oman. Jadi mereka semua ini satu keluarga besar, ya. Satu keluarga Jaziratul Arab. Dan orang Arab melihat dirinya sebagai bangsa yang ada di dalam pulau. Jazirah Juzur itu adalah pulau. Padahal kalau kita lihat nggak ada pulaunya di sini, ya kan? Dari mana pulaunya? Oh kecil, ya cuma satu sisi ya. Mungkin bagus-bagus besok-besok dua sisi. Kasihan yang sebelah sana. Ya, ini masukan mumpung ingat gitu ya. Jadi ada dua proyektor. Jadi yang bapak ibu-ibu di sebelah sana kan langsung melihat di sebelah sini bisa. Ini masukan sebelum saya lupa. Karena pertama dia agak kecil size-nya dan kemudian posisinya di pojok, kasihan yang di ujung sana. Jadi kalau kita lihat orang Arab itu menganggap dirinya dia ada di dalam pulau, dia di satu tempat yang tidak bisa diakses oleh semua orang. Dan kalau kita definisi pulau itu dikelilingi lautan ya, dikelilingi air. Memang betul di sebelah baratnya ada Laut Merah, di sebelah selatan ada Samudra Hindia atau Laut Arab, kemudian di sebelah timur dan sebelah utaranya sedikit ini ada Teluk Parsi. Tetapi ini kan daratan. Nah, oleh sebab itulah mereka melihat Badiyatus Syam atau padang pasir Syam sampai ke Irak ini merupakan salah satu bentuk air, bentuk lautan yang tidak bisa ditembus oleh sembarang orang. Jadi dia tetap merasa di dalam lautan karena tidak bisa ada orang yang bisa masuk kecuali yang memahami lika-liku jalan-jalan dari satu oasis ke oasis yang lain. Jadi jangan dibayangkan padang pasir itu sebagai ya layaknya tanah tandus seperti itu saja. Tapi betul-betul harus kita tahu jalannya untuk sampai ke dalam. Bahkan bangsa Romawi sekalipun, Bizantium sekalipun, tidak pernah ada yang berani mengirimkan pasukan melewati daerah-daerah tidak bertuan ini. Gak ada yang berani. Oleh sebab itulah orang Arab betul-betul merasa yakin, secure dia, kalau tidak ada bangsa-bangsa asing yang bisa masuk ke sini. Nah ini mungkin diantara hal-hal yang perlu kita ketahui ya. Setelah kemudian bendung Ma'rib itu dam yang dibuat. Jadi orang Yaman ini saking hebatnya bisa membangun dam. Kalau kita pikir dam itu gampang kan? Ya gampang kalau di daerah rendah. Dia bikin damnya di atas gunung. Dibuat dam di atas gunung sehingga maksimal gitu pengairannya. Jadi hujan yang turun di situ
ditahan, kemudian diturunkan satu level demi satu level demi level. Makanya di Yaman itu walaupun di pegunungan subur, ada tempat-tempat yang bisa diairi. Jadi betul-betul air itu dimanfaatkan secara maksimal, nggak langsung kebuang. Ya, turun. Tetapi dengan kenikmatan yang begitu banyak, jazakallah khair, dari Allah Subhanahu wa taala, mereka kemudian ingkar dan lupa. Oleh sebab itulah kemudian kerusakan, keretakan tidak diurus, akhirnya dam itu jebol. Nah, begitu jebol inilah kemudian mati semua sumber penghidupan atau sumber pertanian pengairan yang ada di Yaman. Itulah yang menyebabkan mereka kemudian eksodus ke mana-mana. Nah, itu perlu diketahui. Mimpi-mimpinya saya skip, walaupun ada di situ isyarat bahwasanya Yaman ini akan menjadi tempat pergolakan. Jadi perlu diketahui, kalau kita lihat di judul pertama, kita nggak ketemu sama sekali dengan Nabi Muhammad SAW dalam kajian pertama ini, ya, karena latar belakang. Ya, jadi mungkin hal-hal yang selama ini kita tidak ketahui. Eranya dimulai ketika ada Raja Hasan bin Tuban, Asad Abu Qarib namanya, konflik dengan anaknya sendiri. Ya, permasalahan seperti itu. Akhirnya terjadilah perang. Ya, walaupun kemudian rahib Yahudi, ada rahib Yahudi yang mengatakan dari Banu Quraidah mencegahnya. Dia katakan kelak Yastrib itu, tapi waktu rahib mengatakan ini, rahib itu masih percaya bahwasanya nanti Nabi Muhammad itu akan turun di kalangan Yahudi. Makanya dia mengatakan tidak usahlah perang ini diperpanjang, karena nanti di kota ini, di Yastrib ini akan muncul tempat hijrahnya Nabi yang akan muncul dari Makkah. Dia tahu datang dari Makkah dan dari kalangan Quraisy. Dia katakan seperti itu. Walaupun di dalam hati kecilnya dia sangat berharap itu muncul dari kalangan bangsa Yahudi. Jadi ada peristiwa-peristiwa prolog kenapa kemudian nanti Yaman ini akan terus bergolak. Hasan mengetahui watak Yahudi dan dia ingin berbalik untuk menyerang orang-orang Yastrib, ya, atau orang-orang yang ada di kota Madinah. Nah, terjadi jebak-menjebak, kemudian akhirnya salah satu yang menjadi korban adalah Ka'bah. Oleh sebab itulah Ka'bah itu pernah dihancurkan di zaman itu dan kemudian nanti dibangun kembali. Nah, yang membangun kembali inilah kemudian kreditnya diberikan kepada bangsa Quraisy. Ini sekilas. Perlu diketahui bahwasanya di kota Najran, di selatan Taif, itu ada kota di Najran ini, penduduknya hampir pada saat itu sebagian besar penyembah berhala. Tetapi ada seorang pemuda yang bernama Abdullah At-Tamir yang kemudian mentauhidkan Allah dan mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam. Datang dia ke Najran, menyampaikan risalah ini, sebagian besar orang-orang itu kemudian masuk ke dalam agama Nasrani. Oleh sebab itulah di Najran itu, ya, bahkan di zaman Nabi SAW itu banyak orang-orang Nasrani. Ya, walaupun kita mengetahui nanti akhirnya ketika gereja sudah mulai merubah tauhid yang tadinya Nabi Isa alaihissalam itu selalu mengatakan aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dipelesetkan menjadi aku anak Tuhan dan kemudian aku adalah Tuhan itu sendiri. Akhirnya mereka menyembah Nabi Isa, bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Trinitas itu kemudian sampai pula ke Najran. Nah, Najran itu di mana posisinya? Di sana tidak terlalu jauh dari Yaman sebenarnya. Perbatasan antara Yaman dengan wilayah yang kita sebut dengan Hijaz. Ya. Jadi posisinya di situ. Nah, ini ada 3 titik nih penting nih akan kita bahas secara mendalam pada dalam pertemuan kali ini. Ada Makkah, ada Najran, ada Aksum. Ini ada segitiga kekuatan pada saat itu. Di Makkah karena waktu itu masih ada sisa-sisa dan puing-puing Ka'bah. Kemudian di Najran sebagai pusatnya Nasrani, dan di Aksum ini sebagai kerajaan yang kemudian nanti terkenal sebagai yang mengirimkan pasukan-pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha. Nah, ini sampai kemudian kisah berikutnya adalah seperti ini. Nanti mekanismenya seperti apa Pak Yudi? Apakah ada evaluasi atau tidak, atau peserta hanya menyimak atau bagaimana? Menyimak dan tanya jawab saja. Oke. Karena ini banyak sekali informasi yang harus disampaikan. Saya sudah mencoba selektif, tapi inilah dalam satu kesempatan ini. Dunuas kemudian berkuasa di negeri Himyar, membawa pasukannya karena melihat Najran ini kemudian menjadi negeri Nasrani. Akhirnya dia datang dan dia mendatang membawa satu agama baru, yaitu yang bernama Yahudi, ya, negara agama Yahudi. Dan banyak orang-orang Najran yang tidak mau masuk Yahudi, tidak mau berpindah agama. Oleh sebab itulah kemudian dia hukum. Nah, Dunuwas ini adalah orang yang dikenal sebagai Ashabul Ukhdud, orang yang menggali parit, bukan Ashabul Ukhdudnya, orang yang menggali paritnya untuk membantai orang-orang Najran ini. Mereka dibariskan, mau masuk Yahudi nggak mau, maka
eksekusi, masuk, bahkan kemudian ada yang dibakar. Jadi terjadi kemudian pergolakan di daerah tersebut. Ini yang kita dapatkan di surat Al-Buruj ayat 4 sampai ayat ke-8 yang disebut sebagai peristiwa Ashabul Ukhdud ini. Orang-orang yang kemudian ada di dalam parit karena mereka dibinasakan di dalam satu parit yang panjang. Ini kisah Dunuas. Jadi pernah menjadi, Yaman itu pernah menjadi wilayah Yahudi. Pernah menjadi wilayah Yahudi. Setelah itu Dunuas memperluas wilayahnya sampai ke wilayah Sabah, memaksa seluruh penduduk di daerah itu untuk masuk agama Yahudi. Salah satu pemuka Sabah yang berhasil lolos namanya Daus Du Sa'labah. Dia mengadu kepada Kaisar Romawi, ya, Kaisar Roma atau Kaisar Bizantium Romawi Timur di Syam. Nah ini perlu peta ya, saya gambarkan dulu. Jadi kalau kita gambarkan tanya itu jadi plus. Minta bantuan ke Syam. Jadi orang ini keluar kemudian ke Syam, wilayah Syam ini, wilayah Syam. Minta bantuan dengan orang-orang Nasrani, orang-orang Bizantium, karena wilayah Syam ini sampai dengan masuk wilayah Mesir ini adalah wilayah Bizantium atau yang dikenal dengan Rum, ya, Romawi. Rum aja kalau orang-orang orang-orang Jazirah Arab menyebutnya sebagai Rum, tapi maksudnya adalah Romawi Timur, yaitu Bizantium. Minta bantuan ke sana karena Yaman ini kemudian perlahan dirubah menjadi negeri Yahudi, dan mereka kemudian menginginkan kembali kepada agama aslinya, yaitu agama yang berkembang pesat waktu itu di Najran, yaitu Nasrani. Kaisar menjanjikan bantuan, tetapi Kaisar tidak berani. Nah ini kembali hubungan dengan kenapa kita katakan Jazirah tadi. Mereka tidak berani mengirim. Sebenarnya kalau lewat darat kan bisa lewat sini kan? Ini bisa sampai sini, sampai ke Yaman. Tetapi karena tadi dari awal kita sudah belajar bahwasanya Arab ini, Jazirah untuk Arab ini ada pada pasir yang ini. Gak berani ada orang mengirimkan pasukan di sini. Sehingga apa yang dilakukan adalah kontak ke Habasyah. Nah, di sini Habasyah. Habasyah sudah masuk Nasrani juga. Nah dari sini memungkinkan untuk langsung ke Yaman. Itu bisa. Lalu harusnya logikanya dari sini terus saja, karena ini merupakan wilayah yang dianggap tidak mungkin bisa ditembus oleh orang-orang pasukan-pasukan yang ada di Syam. Tidak ada yang berani lewat di sini. Pada sebab itulah kemudian diperintahkan melalui pemerintah Mesir sampai ke Sudan, sampai ke Habasyah untuk mengirim utusannya. Waktu itu Habasyah disebut atau dikenal dengan istilah Aksum, atau Aksum pakai X, atau kita mungkin pakai KS, Aksum yang dikirimkan ke sana. Raja Najasyi yang kita ketahui mengutus kepada 70.000 pasukan kembali bersama Daus Du Sa'labah. Jadi orang itu kembali lagi, tapi kembalinya lewat benua Afrika. Tambah lagi. Sebenarnya kalau kita putus di sini, ada yang putusnya di sini, ini Sinai. Ini merupakan benua Asia, di sini adalah benua Afrika. Sudah dua benua yang berbeda. Asia. Jika kita putus ini. Jadi ketika pengiriman pasukan Najasyi dari Habasyah menuju Yaman, itu sebenarnya sudah melintasi, bukan hanya melintasi Laut Merah. Ini Laut Merah kan? Bukan hanya melintasi Laut Merah, tapi juga berarti ekspedisi dari satu benua ke benua yang lain. Jadi ini memang wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan. Pasukan yang dikirim tidak main-main 70.000 orang. Pasukan itu kembali ke Yaman dalam rangka kemudian menghukum Raja Yahudi yang berkuasa di Yaman. Nah di sini gambarnya. Gambar ini kalau sini saya tidak bisa coret-coret. Nyebrang dia, ada beberapa teori, ada yang mengatakan ke selatan dulu baru naik, ada yang mengatakan dari Masawa, situ namanya Masawa, kemudian menyeberang sampai ke Mocha. Nah Mocha ini Yaman, di tempat di mana ditemukannya kopi. Makanya kalau kopi Mocha kita itu aslinya dari Yaman sebenarnya. Itu pun nggak sengaja.
Tapi jangan nanti masuk ke sejarah kopi itu menarik juga. Nggak ada di sini sejarah kopi, ada aman lewat. Jadi kan ada pertanyaan mendasar dulu pertama kali saya membaca, bagaimana mungkin Abraha itu bawa gajah? Dari mana gajahnya? Karena gajah itu kan cuma ada dua tempatnya. Gajah itu ada di India, di Asia sebagian, dan yang satu lagi dari Afrika. Karena waktu itu bayangan saya, Abraha itu adalah karena dia Nasrani dari Syam. Sedangkan Syam, Turki sampai ke Eropa nggak ada gajah itu. Gajah itu semuanya bisa didapatkan dari benua Asia, terutama di India waktu itu yang paling dekat, dan atau Afrika. Jadi gajah-gajahnya Abraha ini dibawa dari Afrika, menyeberang Laut Merah sampai ke Yaman. Nah, saya tidak tahu bagaimana dia menyesuaikan supaya gajah itu bisa hidup di iklim yang berbeda, karena dari iklim subtropis ke iklim yang panas itu, arid itu, kering daerahnya. Jadi bisa jadi memang gajah-gajah itu pun sudah lemah sebenarnya ketika disampaikan di Yaman. Tapi ini sebuah ekspedisi yang nggak main-main. Jadi ketika sampai ke Najran itu, ya tentu saja kalah pasukan-pasukan Yahudi, nggak berani, nggak bisa melawan, karena waktu itu gajah merupakan mungkin mirip sebagai sekarang itu tank baja. Jadi bisa menggilas siapa saja yang ada di depannya, nggak ada satupun orang yang bisa bertahan. Jadi ini ekspedisi. Ini menjawab beberapa pertanyaan orang yang dari mana gajahnya, sehingga banyak orang yang karena tidak mengetahui ilmunya bertanya, jangan-jangan bohong, ya, jangan-jangan ini fiktif. Nah, fiktif sebenarnya. Nah, perlu kita ketahui dari hubungan global ya tadi untuk mengetahui dari mana ceritanya gajah bisa sampai mendekati kota Makkah. Karena nanti kan akan dibawa. Nah, ini ada kisahnya. Kalah tentu saja Nuwas, kalah, ya, dihancurkan ya, oleh Abraha. Abraha itu adalah orang yang dikirim sama Najasyi. Ada sebagian kabilah Yaman yang masih setia walaupun berperang dan kemudian kalah juga. Ya. Akhirnya kemudian Abraha cemburu dengan permasalahan ini karena Abraha inginnya bukan orang Yaman. Jadi di situ sebenarnya Abraha itu kan dikirim oleh Najasyi untuk menjadi orang yang mengawal Dhu Tha'labah. Tetapi di sana dia kemudian menggeser Dhu Tha'labah, dia menjadikan dirinya sebagai raja. Akhirnya itulah kenapa orang mengatakan Yaman dulu pernah berada di bawah kerajaan Aksum. Pernah berada di bawah kerajaan Aksum. Nah, dari sinilah kemudian kisah-kisah kenapa kemudian orang di Mekah mengenal Aksum. Ini juga yang kemudian nanti menjadi salah satu pertimbangan Nabi dari kisah-kisah yang dia dengar tentang perjalanan Abraha dan bagaimana dia itu sebenarnya nantinya pernah mendapatkan dikirim ya surat protes oleh Najasyi. Saya mendengar kamu di sana justru mengambil kekuasaan, bukan menjalankan tugas sebagai panglima. Nah, disinilah pertama kali dikenalnya Najasyi itu ke keturunan. Ini bukan Najasyi yang sama ya. Najasyi itu hanya gelar sebenarnya. Jadi bukan Najasyi yang sama yang ketemu nanti sama Nabi, ketemu dengan para sahabat yang hijrah ke Habasyah. Tetapi ini adalah keturunannya. Tetapi sudah sangat populer, sudah sangat terkenal bahwasanya raja-raja dari Aksum itu adalah raja-raja yang adil. Sudah terkenal. Jadi apa hubungannya? Kenapa kita harus tahu ini? Karena nanti akan mensupport ketika kita bicara tentang poin 4 di dakwah terang-terangan di Mekah. Begitu dakwah terang-terangan, kemudian reaksinya juga terang-terangan kan. Nah, ketika himpitan itu keras dan Rasulullah tidak bisa melindungi satu-satu seluruh sahabat mustad'afin, inilah yang kemudian menyebabkan Rasulullah menyuruh mereka pindah ke Habasyah. Nggak langsung pindah straight, jadi hijrah pertama itu ke Habasyah. Jadi hubungan antara poin 1 ini nanti ke nomor 4. Jadi sayang juga kalau yang tidak hadir hari ini datang, jadi dia harus review, harus nonton ini. Mungkin perlu juga diwajibkan untuk yang datang di sesi kedua, tidak datang di sesi pertama tuh kasih videonya, baca dulu, dengar dulu, supaya nanti pas di dua dia ini apa kok nggak nyambung kan, tiba-tiba ada gajah dan sebagainya, sudah lewat bahasan itu. Jadi perlu dipertimbangkan juga Pak yang datang kemudian hari, karena kali ini memang nanti mau di blow up secara media sosial kan, pasti mungkin saja ada yang tertarik. Nah, ini perlu dijembatani bagaimana yang datang di sesi kedua, sesi ketiga, sesi keempat itu bagaimana menjembataninya. Karena kita satu sesi itu sudah memampatkan dari materi yang begitu banyak 3 tahunan materi. Jadi dia marah itu Najasyi, tapi Abraha tidak peduli dan kemudian dia akhirnya reda juga dia dengan mengatakan saya tetap di bawah Najasyi, dan bahkan dia mengirim kemudian upeti seperti itu.
Dan salah satunya yang membuktikan, untuk membuktikan kesetiaannya, dia membangun apa yang disebut oleh Ibnu Hisham sebagai Al-Qalis atau Al-Qulais. Qulais itu sama dengan gereja. Kahinah atau Qulais itu sama dengan gereja. Jadi itulah untuk pertama kalinya di Yaman ada gereja. Gereja besar, bukan gereja kecil-kecil, jadi kayak katedral itu dibangun. Karena mungkin hanya dipisahkan saja, karena tidak ada bukti yang dia bisa kirim kan. Kalau sekarang kita bisa selfie di depan gereja, kirim gitu ke Najasyi lihat oke, aman gereja. Bisa. Dia mengatakan saya akan membangun. Setelah dibangun yang besar itu, apa sebenarnya tujuannya? Supaya orang banyak yang kemudian tertarik dengan agama baru ini, Nasrani ini, yang dulu pernah ada, yang pernah dibungkam, pernah dihabisi oleh Yahudi. Tetapi ternyata ada satu peristiwa di mana kemudian ada orang yang ini ada catatan tambahan saya, catatannya, jadi mau menjadikan Yaman itu pusat spiritual dan pusat ekonomi. Sebentar saya break dulu dari cerita ini. Pertama, dia akan dirikan di sini gereja. Pertama itu yang kedua adalah Yaman, kota Aden. Kota Aden itu merupakan pusat masuknya rempah-rempah dari berbagai negeri. Kita lihat peta sebentar, makanya harus bolak-balik ke peta ini. Kenapa peta ini saya angkat? Karena rempah-rempah seluruh perdagangan dari Samudra Hindia, baik itu yang dari negara kita maupun dari India, itu semuanya masuk 2 jalur. Satu jalur adalah lewat Teluk Parsi, yang satunya lagi lewat Laut Merah. Tetapi sebagian besar orang berhenti di Yaman. Jadi ada 2 jalur nih, kalau bisa membayangkan ada 2 peta. Satu masuk ke sini, berhenti di Basra sekarang, terus sampai kemudian mengikuti sungai Tigris dan Eufrat, kemudian keluar daerah Aleppo itu, baru kemudian bisa dibawa ke Eropa. Ada juga yang lewat kemudian selatan. Nah, tetapi karena lautnya yang aman gitu ya. Kalau kita lihat di pinggir-pinggirnya itu, di sepanjang Laut Merah ini banyak karang-karang. Jadi hampir tidak ada, kecuali beberapa saja, pelabuhan-pelabuhan yang baik. Sehingga pada saat itu secara ekonomis, secara keamanan lebih baik berhenti di Aden, berjual beli di sini. Biarlah nanti orang-orang Yaman inilah yang membawanya Bishinda Industri sampai ke Gaza. Ada yang sampai ke Busra, bukan Basra ya, Busra. Ada yang sampai ke Damaskus. Inilah yang disebutkan di dalam surat Al-Quraisy sebagai surat Quraisy sebagai perdagangan utara selatan. Mulainya dari situ. Oleh sebab itu ada dua motivasi besar ketika mengirimkan pasukan ke sini. Pertama, membela sesama Nasrani yang sedang di genosida oleh Yahudi. Yang kedua juga mendapatkan manfaat dari perdagangan internasional ini. Jadi banyak motifnya. Apalagi kemudian dibangun ini Al-Qulais berharap kemudian lambat laun pengaruh Nasrani itu makin lama makin kuat. Syukur-syukur kemudian bisa ketemu ke sini. Selesai, memang itulah rencana besar dari Bizantium supaya seluruh wilayah ini dari Mesir sudah terabsur ke Yaman, terus kemudian masuk ke Hijaz sampai ke Aceh, sampai ke ketemu lagi. Nah, kalau semuanya sudah Nasrani sempurna. Itu jadi ada rencana besar, ada pergolakan atau perlawanan besar yang kemudian nanti siapa yang sebenarnya lagi mengamati ini semua? Persia juga mengamati keadaan ini, tapi dia belum bergerak. Kembali di sini lagi, mudah-mudahan masih bisa diikuti ya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati. Jadi gereja ini merupakan pusat spiritual dan ekonomi di Yaman. Tapi kemudian ada, ini Aksum tadinya kecil, ya, kemudian membesar, kemudian menyeberang sampai ke Najran, kemudian Himyar, bahkan Himyar nanti ini ada Sabah, ini nanti kemudian Sabah dan Himyar ini semuanya disapu bersih oleh Aksum. Ini kerajaan Ratu Bilqis di zaman sebelumnya, di era sebelumnya, era Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian Himyar juga, akhirnya satu Yaman itu Nasrani. Kisah di gereja inilah yang kemudian berkaitan makin mendekati kita ke zaman yang ingin kita capai. Karena nanti kan memulai bab awal As-Sirah An-Nabawiyah ini nanti di tahun gajah. Jadi makanya
pembicaraannya sedikit demi sedikit di Yaman perlu kita ketahui. Jadi ada sebuah kisah di situ ketika seorang tokoh asal Yaman yang bernama Kinani mengotori gereja Abraha. Seorang tokoh asal Yaman. Penduduk Yaman kemudian melaporkan kepada Abraha, ini ada orang yang menistakan gereja kita. Dia katakan orang ini sebenarnya orang Yaman, orang Yahudi aslinya, dia ini sebenarnya tokoh. Tetapi dia ingin kemudian membenturkan bagaimana caranya, karena dia sudah tertindas kalah di Yaman, bagaimana caranya supaya Abraha juga jatuh. Dia tahu dan Yahudi tahu kalau yang namanya Ka'bah itu merupakan rumah yang dibangun oleh dari sejak zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi tahu memang itu kesucian tanah tersebut. Yahudi kemudian berpikir bagaimana caranya menghancurkan kekuatan Nasrani yang ada di Yaman. Satu-satunya cara adalah kemudian membenturkannya dengan kekuatan yang jauh lebih besar daripada itu, lebih kuat, yaitu sang pemilik Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Dibuat case, dibuatlah kemudian kasus penistaan, kemudian setelah diorek-orek, dicari-cari sebenarnya dia ini diangkatkan penduduk Makkah, padahal tidak seperti itu. Terus dia mengatakan waktu ditangkap sama Abraha itu, kenapa engkau melakukan ini? Oh, ini tidak ada apa-apanya dibandingkan Ka'bah. Bangsa Arab kenapa gerejamu tidak penuh-penuh katanya? Karena orang-orang lebih ingin, lebih mendatangi, lebih terpesona dengan Ka'bah. Yang Ka'bah itu apa? Karena Abraham belum tahu Ka'bah itu ada yang dikatakan di sini. Jadi ada semacam persaingan ini, walaupun dibuat-buat, antara Abraha yang masih terikat dengan Abbasiyah ingin mengembangkan basis Nasrani di Yaman, dipertemukan dengan Baghdad yang waktu itu sebagai caretakernya, sebagai penjaganya, pemelihara Ka'bah itu adalah kakeknya Nabi SAW, yaitu Abdul Muttalib. Sudah mulai dekat ya, walaupun memang kita tidak akan sampai di pembahasan itu, tidak akan sampai karena pembatasan. Itu nanti kita bahas nanti di kesempatan berikutnya. Abraha kemudian berangkat untuk kemudian, kalau begitu apa sih rumah ini hebatnya? Karena menurut dia mengalahkan Yaman, mengalahkan Yahudi di Yaman itu sudah sebuah prestasi besar. Sekedar menggeser atau mengalahkan orang Makkah ini yang dia tidak pernah dengar, asumsinya itu saja adalah sebuah doktrin yang tidak cukup kuat untuk menandingi dia, maka dia datangkan untuk menghancurkannya. Selama perjalanan itu terdapat dua kabilah yang menentang. Sudah ada tanda-tanda di mana sudah ada orang yang memberikan warning, janganlah ke tempat itu. Tetapi kita ketahui orang yang sombong semakin dinasihati semakin sombong. Udahlah, nggak akan terlaksana niatmu itu, makin dia terbakar. Ya, hati-hati juga dengan sifat kesombongan ini. Kadang-kadang kalau kita sudah sombong kan tertutup segala macam common sense atau segala macam nasihat-nasihat itu pasti kemudian masuk kuping kiri keluar kuping kanan atau tidak masuk sama sekali. Ya, sehingga akhirnya dia tetap berangkat. Nah, ekspedisi ini berangkat dari kota Najran karena tidak mungkin menempuh jarak yang jauh itu kecuali dekat dengan laut, karena perlu kemudian tempat yang lebih teduh itu ada di pesisir. Jadi dia menggunakan jalur pesisir sampai ke Taif, ya, sampai ke Taif, belum sampai ke Makkah, sampai ke Taif menuju Makkah, kira-kira seperti itu. Jadi panahnya ini tidak real seperti itu, tapi kurang lebih. Oke. Ini saya mau melihat kayaknya kita pas-pas aja ini. Nah, sampai di tempat ini Abraham mengutus Al-Aswad Al-Maqsud, ya, dari Al-Mughammis. Ini satu tempat yang kalau orang-orang yang dipercayai itu ada tempat yang dianggap sebagai tempat hancurnya pasukan Abraha oleh burung ababil, namanya Al-Mughammis. Kalau orang yang mau ke Taif dari Mekah, ada satu tempat biasanya kalau peziarah pada turun foto-foto di situ, Al-Mughammis itu. Tempat yang diyakini sebagai tempat kemudian Allah menghancur leburkan pasukan gajah itu. Nah, dari sinilah ada orang yang bernama Al-Aswad Al-Maqsud datang ke sana untuk memberikan kabar bahwasanya Makkah ini mau dihancurkan, mau didatangi oleh Abraha. Nah, dalam perjalanan di tempat ini dia melihat ada unta-unta yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Akhirnya direbutlah 200 unta ini, ya lumayan lah ya, bonus gitu. Sampai ke Mekah dapat unta pula 200 ditangkepi. Kemudian padahal sebenarnya semua ini adalah bukan untanya Abdul Muttalib semuanya, tetapi ada sebagian dititipkan kepada beliau. Nah, disinilah kisah yang kemudian saya ingin agak sedikit perdalam, ya, dalam waktu yang terbatas ini. Abdul Muttalib dikenal sebagai orang yang wakana Abdul Muttalib ausaman nas
wa ajmalu wa a'dhamahum. Jadi termasuk orang yang paling cakap. Jadi orang yang masih muda tapi jadi pemimpin, terus orang yang dianggap paling memang parasnya juga apa namanya? Laki-laki yang laki-laki yang cakep gitu, yang ganteng. Ya. Falamma ra'ahu Abraha, ya, ajallahu wa a'dhamahu wa akramahu an yujlisahu tahtahu. Jadi ketika melihat siapa namanya Abdul Muthalib ini, terpesona Abraha itu. Ya. Ketika dia melihat, kaget dia, ada orang semempesona ini, sampai kemudian dia memuliakan. Tadinya dia mau agak sedikit apa namanya mengentarkan, mau mencoba menjatuhkan lawannya itu, tetapi dia terpesona dengan pembawaannya, ketenangannya. Tidak pernah ada orang menghadap dia setenang itu menurut dia. Oh, tenang sekali gitu. Padahal sudah jelas-jelas Abraha ini mau bawa pasukan besar dan kota ini mau dia lumatkan. Ya. Tetapi kemudian dia bawa di bawahnya, karena dia tidak enak kemudian berada di atas posisi yang tinggi itu, kemudian dia duduk di bawah, duduk bersama Abdul Muthalib. Terjadilah dialog yang kemudian dicatat oleh Ibnu Hisham. Tentu saja percakapan ini dilakukan melalui penterjemah. Faqala lahu dzalika turjuman. Jadi melalui penterjemah, faqal. Ya. Dia katakan, kullahu hajatuk. Apa keperluanmu? Apa yang kira-kira ingin kau sampaikan kepadaku? Dia mau uji. Wahai Abdul Muthalib, apa keperluanmu? Tinggal ngomong saja. Itu. Saya ini rajanya raja, Abraha. Ya kan? Satu-satunya raja yang bisa mengerahkan pasukan gajah waktu itu. Ya. Super power. Minta apa aja kira-kira. Apa yang dijawab oleh Abdul Muthalib ini merupakan salah satu pelajaran yang sangat berharga untuk pertemuan pertama insyaallah. Hajati an yarudda alayya al-malik, ya, mi'atai ba'irin asabahali. Jadi dia katakan, keperluanku cuma satu, keperluanku adalah hajat aku kepadamu adalah engkau mengembalikan bagiku wahai raja 200 unta yang menjadi tanggungan aku, yang menjadi tanggung jawab aku. Kaget rajanya. Siapa? Abraha tadi kaget. Karena dia membayangkan orang ini akan memelas minta ampun, jangan diserang, gitu kira-kira ya bahasa kita kan. Ketika kita sudah siap menerima pernyataan menyerah bendera putih, tiba-tiba orang itu dengan santainya, tolong balikkan itu 200 unta yang kau rampas. Kalau bahasanya dilugaskan. Kaget dia. Kok ada orang yang jelas-jelas nggak punya tentara, jelas-jelas tidak punya kekuatan, bahkan sebagian dari harta dia sudah dirampas, tetapi datang dengan santainya minta, balikin itu. Wah, ini kalau dalam ilmu dalam psikologi ini sudah kalah set dia. Dia pikir orang ini akan minta ampun, mungkin sujud, mungkin cium tangan apa gitu, ya. Ternyata dengan santainya kembalikan. Sampai kemudian di sini dikatakan, qad kunta ajabtani hina ra'aituk. Ketika aku pertama kali melihatmu itu, aku terpesona, kata Abraha, ya. Tetapi thumma qad zahidta fika hina kalamtani. Ketika engkau sudah mengucapkan apa yang engkau inginkan itu, aku jadi hilang gitu, hilang kekaguman aku hilang. Oh, ternyata engkau orang biasa. Oh, ternyata engkau orang biasa. Ya, orang biasa itu apa? Ya pokoknya harta lah. Dia diurusi harta lah. Dia tidak tahu dia sedang berhadapan dengan orang yang luar biasa. Dia pikir dia ini orang biasa. Apa yang dikatakan? Ya. Atakallamuni fi mi'ati ba'irin asabtahalak. Apakah engkau akan sekedar meminta 200 unta itu saja? Ya. Padahal, ya, atau bukan padahal, wa tutraku baitana wa huwa bukan baitanan, wa tutraku baitan huwa dinuk wa dinu abaik. Engkau datang ke aku, engkau hanya minta 200 unta itu saja, terus engkau sama sekali tidak mempedulikan, sama sekali meninggalkan isu tentang rumah, maksudnya Ka'bah, yang akan aku hancurkan, padahal itu merupakan agama, simbol dari agamamu dan simbol dari bapakmu. Oh, ini dia berarti udah baca sejarah nih. Ya, sudah baca sejarah dia. Simbol dari agamamu. Jadi dia sudah dalam perjalanan dari Yaman menuju Makkah itu, mungkin dia sudah
baca-baca sejarah atau nanya-nanya dia, apa sih kehebatannya Makkah ini? Mungkin ada rasa ingin tahu. Jadi, kok engkau meninggalkan wa tatruku baitan huwa dinuk? Kenapa engkau tinggalkan rumah, isu rumah, yaitu Makkah, yaitu Ka'bah? Padahal itu sangat penting bagi agamamu dan merupakan rumah yang dibangun oleh bapak-bapakmu. Qad ji'tu lihadmihi la tukallimuni fihi. Padahal aku sudah datang dalam rangka menghancurkan rumah tersebut, menistakan rumah tersebut, Ka'bah itu, sedikit pun engkau tidak berbicara kepadaku tentang itu. Jawabannya juga santai. Ya, ini Abrahanya sudah naik, mungkin uratnya sudah panas gitu ya, merasa dilecehkan. Inni ana rabbil ibil. Inni ana rabbil ibil. Sesungguhnya aku hanyalah pemilik unta, kata Abdul Muthalib. Sesungguhnya aku hanya punya tanggung jawab. Rabb itu maksudnya mengelola unta. Wa inna lil baiti rabban. Sedangkan rumah itu ada yang jaganya. Rabb itu bukan Allah maksudnya. Ya Allah juga maksudnya, tetapi maksudnya rumah itu yang ngelolanya ada. Aku tanggung jawab unta, rumah itu ada yang tanggung jawab. Ya. Saya mena'uhu, yang akan pasti melindunginya. Pasti saya itu kan pasti akan. Saya mena'uhu, yang dia akan menghentikan rencanamu. Bisa juga kita anggap mamnu di situ, artinya dia akan menghentikan langkahmu. Sedangkan rumah itu ada yang punya dan dia pasti menghentikan langkahmu. Apa enggak langsung merah itu muka Abraha seandainya difilmkan itu, ya? Keringat dingin keluar gitu dikit-dikit Abraha gitu ya. Kok berani banget orang ini gitu. Sambil netes itu. Ya. Karena tendanya Abraha sepertinya tidak ada AC-nya, tetapi pastilah di situ terjadi ada dayang-dayang yang ngipas-ngipas gitu kan. Panas dia masih. Satu hal sebelum kita lanjutkan, memang konsekuensi umat yang berdakwah, umat Islam ini adalah memang dibutuhkan ketenangan. Saya perhatikan umat Islam ini kadang-kadang mudah diprovokasi, mudah marah, padahal kita butuh ketenangan. Nah, diantaranya kita bisa belajar dari ketenangannya Abdul Muthalib ini. Padahal kalau kita berada di dalam posisinya, pastilah yang kita pikirkan adalah bagaimana menghalaunya kan. Abdul Muthalib dia hanya mengatakan gak mungkin yang namanya Ka'bah itu dibiarkan begitu saja dihancurkan oleh manusia, oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepasrahannya itu yang harus kita, keyakinannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti melindungi yang orang-orang yang beriman dan pasti melindungi ya umatnya. Itu yang menurut saya super gitu ya dari Abdul Muthalib. Jarang orang-orang mengangkat tentang Abdul Muthalib, mungkin karena dianggap kafir gitu. Kadang-kadang ada juga yang langsung mengkafir-kafirkan seluruh seluruh orang yang hidup sebelum Nabi SAW. Coba perhatikan, kita baca kehidupannya. Makana liam tani'a minni, tidak mungkin ada sesuatu pun yang bisa menahan aku. Ini keluar Fir'aunnya. Padahal Fir'aun kan tidak terlalu lama sebelum ini. Keluar sisi Fir'aun dari seorang Abraha. Tidak ada yang bisa menahan aku darinya, dari menghancurkan rumah itu. Dijawab dengan santainya oleh Abdul Muthalib, anta wadhaka, engkau dan pikiranmu. Ya silahkan aja lah kalau mau berkhayal. Itu. Jadi kalau memang tenang, perlu belajar tenang. Jadi orang marah-marah gitu, ngancam-ngancam, ya ayo kita lihat aja gitu. Engkau dan angan-anganmu, engkau dan apa yang engkau pikirkan, ya. Anta wadhaka. Jadi ketika audiensi tersebut, ya fokusnya adalah Abdul Muthalib, ya memang tanggung jawab dia itu 200 juta, dia tidak pernah diberikan tanggung jawab untuk melindungi Ka'bah, karena Ka'bah terlalu besar untuk dilindungi oleh manusia manapun. Jadi dia fokus kepada mengambil 200 unta itu. Out of the box kalau istilah saya ini ya. Kalau saya tidak tahu kita sudah seperti apa kelabakannya pada saat itu. Tetapi Abdul Muthalib inilah salah sosok yang akan menjadi ayahnya Nabi. Saya katakan ayah karena apa? Karena tidak pernah ketemu dengan Abdullah. Ya kan, Rasulullah masih di dalam kandungan Bunda Aminah ketika Abdullah wafat, ayahnya. Jadi betul ketika lahir itu nanti ada diskusi di chapter kedua itu, ya, kelahiran Nabi. Bagaimana kemudian Bunda Aminah itu betul-betul memberikan kepada
kakeknya itu dengan menyebut ini anakmu, bukan ini cucumu. Ada bahasa begitu. Jadi betul Abdul Muthalib itu nanti jadi sosok ayahnya Nabi, sosok ayahnya Nabi. Ya. Sesungguhnya, nah ini kalau di Indonesia kan oleh saya tadi, sesungguhnya aku hanyalah pemilik unta, sedangkan rumah ini memiliki pemilik yang akan melindunginya, akan menghentikan siapapun yang ingin merusaknya. Nah, apa kalau bahasa orang tuh, the rest is history. Selebihnya kita semua sudah tahu bagaimana orang yang begitu sombongnya itu dilumatkan satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini percakapannya dalam bahasa Arabnya, nanti karena akan saya berikan, saya tidak narasikan di sini. Ini nanti tinggal dibaca sendiri. Ini saya ambil dari kitab Sirah Nabawiyah Ibn Hisham. Tentu kita tahu kemudian pasukan gajah dibinasakan, kita mengetahui setelah itu apakah akhirnya Abraha saking sombongnya dia, sudah balikkanlah 200 unta itu. Nanti kita ambil lagi lah kalau kita sudah masuk Mekah, kira-kira begitu. Balikin aja. Balik dia dengan 200 unta. Berhasil dia, berhasil. Dia balikkan semua, dia kembalikan unta-unta yang bukan punya dia ungsikan semua orang. Dia katakan semua orang yang percaya kepada aku silahkan naik ke gunung-gunung, ke bukit-bukit di sekitar Makkah, janganlah kalian ada di dalam Makkah. Jadi ada precaution juga, ada jaga-jaga perencanaan juga oleh dia. Jadi disuruh semua orang untuk disuruh pergi ke perbukitan. Oleh sebab itulah kemudian semua orang bisa menyaksikan kehancuran itu karena berada di posisi ketinggian. Kalau dia di dalam kota Makkah nggak ada kelihatan. Setelah naik Allah mau kasih lihat, begini loh orang yang sombong dihancurkan. Makanya itu orang-orang Arab sepakat tahun itu sebagai tahun gajah karena semua ngelihat hancurnya, bukan hal yang fiktif. Supaya kita tahu gajahnya dari mana, siapa, karena apa. Nah, sudah bisa ditelusuri kan? Nah, bagaimana kisah Nasrani, bagaimana kisah Yahudi, apa hubungannya dengan Aksum. Ini yang kita sebut sebagai pelajaran yang bukan menghafal harusnya. Jadi besok-besok bagus juga sebenarnya sebelum mendapat sertifikat itu ada semacam kuis, gitu, evaluasi kan. Ingat apa enggak? Jangan-jangan udah nggak ingat lagi. Iya, supaya serius. Kalau enggak lihat tuh, banyak kan yang nggak nyatet. Karena mengandalkan rekaman, ya, husnuzon ya. Antum nanti pulang rekam duduk lagi ya, meluangkan 1,5 jam lagi untuk menontonnya. Nah, kecil kemungkinan, tapi anggaplah seperti itu. Jadi gitu Pak Yudi, saya usul Pak Dr. Yusro. Jadi ada juga evaluasi sedikit lah. Gitu. Jadi nanti sertifikat itu ada yang lulus dengan catatan, catatan dulu beberapa pertanyaan dia tidak bisa jawab, atau lulus dengan predikat, lulus dengan karena datang terus, supaya sertifikatnya juga agak sedikit berbeda, kan ada cum laude, summa cum laude gitu-gitu. Ini supaya antum nggak tegangan. Jadi begitulah Abraha berangkat, walaupun ada gajah-gajahnya itu, ya ada gajahnya sendiri. Ini kalau mau dilihat, dia sendiri punya tunggangan gajah namanya Mahmud. Jadi jangan kasih nama anak Mahmud. Gajahnya Abraha. Enggak apa-apa Bu, banyak orang baik namanya Mahmud ya. Dari awal enggan bergerak. Jadi ada tanda-tanda seperti itu. Dia sendiri enggak maju. Seperti untanya Abu Sufyan setelah perang Khandaq, ya kan? Enggak mau pulang. Jadi seperti itu. Jadi binatang tuh jauh lebih tahu apa yang akan terjadi. Mungkin dia udah punya feeling ini. Ngeri dia. Allah mengirimkan burung balsan, kalau di dalam buku ini maksudnya ababil, datangnya dari arah barat laut. Dari laut, benar-benar datangnya dari laut. Ya, dari laut. Karena itu tidak ada yang tahu persis di mana tempatnya. Karena orang Arab tidak pernah melihat burung seperti ini. Orang-orang orang-orang Aksum juga tidak pernah tahu ada burung-burung seperti ini. Ya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kekalahan Abraha ini diabadikan oleh orang-orang karena waktu itu tidak ada televisi, tidak ada radio, tidak ada internet. Jadi memang semuanya dicatat dalam syair-syair. Jadi ada banyak kalau kita mau cek satu persatu, tapi waktu kita tidak memungkinkan. Jadi ada syair tentang kematian, tentang ini. Dan itu menjadi sebuah fenomena yang kemudian diingat oleh orang. Nah pada saat inilah kemudian kita mengetahui kelahiran Nabi SAW. Keturunan Abraha di Yaman. Ada juga, jadi setelah itu ada yang mengatakan Abraha itu anaknya kemudian pulang. Ya, ada yang mengatakan dia itu matinya tidak di tempat. Dia badannya rusak, kena tembakan-tembakan burung itu, kemudian di tengah jalan baru dia mati. Ada yang mengatakan dia lumat di di tempat, ada yang mengatakan dia mati dalam perjalanan menuju Yaman. Nanti anak-anaknya kemudian saling bertikai di sana. Ya. Nah, ini jalur pulangnya. Seandainya dia pulang. Karena Ibnu Hisham sendiri mengatakan, ada yang mengatakan sebagian dia mati di situ, ada yang mengatakan dia mati dalam perjalanan. Ya. Nah, ini waktu pulangnya kocar-kacir pasukan itu kan, karena gajahnya sendiri sudah habis. Ya. Sehingga waktu mereka pulang itu,
itu Abraha sudah tiada. Ini yang menyebabkan kemudian Yaman chaos lagi, karena tidak ada kekuasaan yang kuat di situ. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Melihat kondisi seperti ini, penduduk bangsa Habasyah, jadi orang-orang pendudukan Habasyah atas Yaman itu sendiri tidak disukai. Jadi pada saat itu orang-orang Yaman akhirnya didolong oleh seorang yang bernama Abu Murrah, kemudian mencari dukungan dari luar untuk mengenyahkan bangsa Habasyah. Karena awalnya mereka minta bantuan kepada Kaisar Rum untuk mengalahkan Yahudi, bukan untuk menjadi penguasa, ya. Bukan untuk jadi budak mereka itu. Mereka maunya tetap Yaman itu independen, tapi oke lah, punya raja sendiri, tapi bukanlah raja itu dari negeri yang dianggap asing. Nah, seperti itu kira-kira cara berpikir. Akhirnya karena di sana tentu saja Kaisar tidak mau ketemu, karena kan ini kan utusan. Kisah ini kemudian diadukan ke Damaskus. Kata Damaskus, oh iya itu atas perintah saya. Saya tidak tahu, harus dicek dulu kenapa kok tiba-tiba pasukan yang saya kirim menjadi pasukan yang menduduki, menjadi semacam penguasa di situ. Ya. Oleh sebab itulah, karena dia tidak mendapatkan kepuasan, kemana dia perginya? Nah, lihat peta. Ya. Jadi kalau dia tidak bisa mendapatkan itu dari Syam, dari Bizantium, kemana larinya? Ya ke Persia, ke daerah Iran sekarang. Inilah yang menyebabkan nanti menjelang Bi'sah Nabi itu ada kisah di mana Gulibatir Rum, surat Ar-Rum, terkalahkan bangsa Rum. Di mana oleh ekspedisi yang dibawa oleh Yaman ini, orang ini ingin merdeka, tetapi untuk mengalahkan satu kekuatan asing di negerinya sendiri menggunakan kekuatan asing yang lain. Kata Rasulullah, itu sebentar, kata Allah Subhanahu wa taala, nantinya kan dikisahkan di situ. Baik. Mudah-mudahan masih fresh ini. 15 menit lagi. Nah, ini perjalanan Saif ibn Du Yasin melewati Makkah sampai ke Yerusalem. Dia ketemunya di Yerusalem, itu wilayah Romawi Timur, bukan di Al-Quds. Kemudian karena ditolak, akhirnya dia pergi ke Hira. Ya, di Hira inilah dia ketemu dengan perwakilan atau langsung berbicara dengan Kisra. Nah, ini wilayah Persia. Nah, ini perlu kita ketahui, ada dua superpower pada saat itu. Bizantium, Romawi, kemudian Romawi Timur, kemudian Persia. Ya, penyembah api dengan agama tauhid pada saat itu. Oleh sebab itulah pada saat itu, pada waktu nanti ketika Nabi berdakwah, kedua imperium ini masih ada, dan Rasulullah masih lebih cenderung kepada Nasrani pada saat itu, karena dilihat dari dua superpower ini, yang lebih dekat kepada ajaran Islam hanyalah Bizantium, lebih dekat, bukan sama. Sedangkan Persia ini betul-betul Majus. Ya, tidak ada hubungannya sama sekali dengan Islam. Jadi kita dapat juga pemahaman dari perseteruan antara dua negara adidaya ini di mana? Di Yaman perseteruannya. Bukan langsung ke Mekah, dan belum ada Madinah waktu itu, belum dibahas. Nah, ini percakapannya panjang, pertanyaannya intinya adalah, kalau kita mau lihat ini percakapan yang sebenarnya panjang sekali, waktu kita tidak mencukupkan untuk satu persatu kita bahas. Intinya adalah ketika dia bertanya, sesungguhnya di baris yang kedua itu, sesungguhnya negerimu itu ya, pertama jauh gitu, yang kedua adalah ma'aqillati khaira, nggak ada sedikit pun manfaatnya. Malu gitu ya, sebagai utusan Yaman datang ke sana. Kata Kisra, kami nggak mau ke Yaman itu. Pertama urusannya besar, kedua apa? Kamu nggak punya apa-apa. Akhirnya orang ini diberikan, supaya dia mau pulang, diberikanlah harta ya, diberikan harta untuk, akhirnya dia, karena dia marah, dia bagi-bagikan saja di luar istana itu. Akhirnya dipanggil lagi sama Kisra, kenapa kamu bagi-bagikan? Kalau uang cuma segini mah, di negeri kami banyak, gunung kami tinggal congkel, ada emas, kalau kami mau congkel ada peraknya. Ini mah banyak. Yang kami butuhkan adalah bantuanmu. Kalau sekedar uang segini, kami juga banyak. Ini dia gambling juga, bluffing kan. Akhirnya Kisra mengambil melobi atau mencoba bertanya kepada
penasehat-penasehatnya. Bagaimana nih urusan Yaman? Katanya, wahai baginda, sesungguhnya wahai raja, sesungguhnya di tahanan di penjara-penjara kita banyak orang yang sebentar lagi menunggu matinya. Ya, tinggal menunggu saat dibunuh karena memang dia sudah bersalah. Kenapa nggak kita lepas saja, kita kirim ke Yaman? Kalaupun mati ya memang mereka juga akan mati kan? Katanya. Tetapi kalau kita menang, lumayan kita matikan orang-orang yang memang sudah harus mati, kita dapat Yaman. Ya, itu dialog yang terakhir itu. Ya, dialog yang kemudian dikenal sebagai dialog lobbynya Dhu Yazin, ya, Saif bin Dhu Yazin dengan Kisra. Oleh sebab itulah akhirnya Kisra yang tadinya ragu-ragu mengirim pasukan ke Yaman, akhirnya memberikan mandat mengirimkan. Dibukalah kemudian penjara-penjara itu, dikeluarkanlah residivis ini, diberangkatkan naik kapal, ya, muter ke sini nih. Nah. Lewat mana? Lewat Teluk Parsi. Karena tidak mungkin lewat jalur Romawi kan. Nah, gitu. Jadi berhentinya sekarang kalau kita suka berhenti di sini juga di Doha, ya. Kemudian dari Doha kemudian ke Maskat, di Oman, dari Oman kemudian muter lagi tuh. Nah, sampai ke Hadramaut, mendarat di Aden. Jadi datangnya dari sini. Kalau pakai spidol yang merah, ini bisa kita gambarkan perbedaan. Nah, datang dari sini. Jadi sebelumnya negeri ini diduduki oleh Romawi Timur, Bizantium, kemudian datang atas lobi-lobi, datang kemudian orang-orang Persia. Jadi bertempur di mana? Di Yaman. Apa yang diperebutkan? Nggak jelas sebenarnya. Ya, yang paling signifikan sebenarnya di Yaman ini hanya perdagangan. Tetapi resources yang dikorbankan begitu besar. Jadi sebenarnya juga secara geopolitik nggak masuk akal ini. Ini mungkin hanya karena harga diri saja. Karena Romawi bisa sampai di sana, Bizantium bisa sampai di sana, masa Persia nggak bisa sampai? Jadi ini bisa jadi juga sekedar balapan antara Kaisar dengan Kisra. Gitu. Jadi ini sebenarnya Yaman cuma kalau bahasa sekarang itu yang kerennya proxy war, tempat pertempuran tetapi antara kan. Persia dengan Bizantium itu kan bertempur, ya, di perbatasan yang ada di daerah sekarang Suriah sekarang, ya, mereka bertempur. Tetapi ada pertempuran juga di selatan yang tidak melibatkan langsung. Nah, ini yang disebut dengan proxy war, pertempuran antara, ya, antara kedua kedikdaya. Siapa yang digerakkan? Nah, tadi Aksum yang digerakkan. Persia mengirimkan residivis perjalanan sampai di situ. Jadi Yaman memang jadinya chaos lagi. Kalau kita lihat memang mungkin itu salah satu takdir negeri Yaman. Sampai sekarang pun masih ribut. Ya kan, sampai sekarang pun Yaman itu tidak pernah berhenti terjadi konflik. Bahkan terakhir konflik besarnya pada tahun 1500-an, abad ke-16 akhir itu terjadi. Kalau kita tahu sejarah bantuan kekhilafahan Turki Utsmani kepada Aceh, waktu itu sudah diberangkatkan dalam jumlah yang banyak dari Suez, dari sini. Diberangkatkan dari Suez, ini Suez di sini. Diberangkatkan, waktu sampai di sini terjadi pemberontakan di Yaman. Akhirnya 14 kapal yang berisi oleh meriam, ahli meriam, pasukan yang tadinya mau dikirim ke Aceh dalam rangka memerangi Portugis di Malaka, akhirnya berhenti di sini. Tak jadi. Ya. Jadi ada masa-masa di mana memang Yaman ini sepertinya negeri yang tidak kunjung selesai permasalahan-permasalahannya. ada terus gitu ya, ada terus masalah. Termasuk juga nanti munculnya Abdullah bin Sabah dari Yaman juga. Jadi ini saya mau ngasih catatan saja. Memang Yaman ini adalah negeri yang akan terus menjadi buah bibir yang mengerti permasalahan, akan terus menjadi obrolan, ucapan, dan jadi permasalahan-permasalahan. Ya, ini sekedar masalah-masalah lampaunya saja. Ya, akhir Persia, akhirnya kemudian kita tahu terjadi permasalahan-permasalahan di sana. Ya, waktu kita pendek, kisah Amir bin Luhai, awal berhala, akhirnya orang-orang kemudian membuat berhala-berhala tandingan. Ya. Segitu banyak, ini saya sempat satu persatu saya list itu berhala-berhala. Jadi ternyata setelah bangsa Arab ini merasa inferior jadinya dibandingkan negeri-negeri di luarnya, akhirnya mereka kemudian supaya untuk menjaga, satu-satunya yang masih dipegang oleh bangsa Arab adalah perdagangan dari Aden sampai ke Gaza, dari Aden sampai ke Busra. Itu saja yang mereka pegang. Di luar itu sudah pertarungan kekuatan yang lebih besar lagi. Nah, untuk memastikan jalur ini hidup, maka
di beberapa tempat-tempat strategis di Mekah, di Madinah, di Badar itu dibangunlah kemudian Tuhan-Tuhannya, patung-patung dalam rangka menjaga supaya orang senantiasa datang ke sana. Jalur itu senantiasa ramai manusia, kalaupun tidak karena perdagangan, karena kesucian tempat-tempatnya. Nih, kalau kita satu persatu, ada Hubal, ada Sa'ad, ada Suwa, ada Yaghus, ada Umais, Nasr, Ya'uq, Bisaf, Naila, Al-Uzza, Al-Lata, ya, Manat, Dhu Al-Khulasah, Fals, Wad, banyak sekali ya, Ri'am, dan terakhir Rudha. Jadi bukan sekadar Lata dan Uzza. Ya, di dalam kitab As-Sirah Nabawiyah ini, kalau kita waktunya panjang lebar, ini masing-masing asnam ini, masing-masing togut ini punya sejarahnya. Punya sejarahnya, kenapa dia berdiri, kenapa berdiri di sini, kenapa berdiri di sini. Perhatikan kalau kita lihat secara umum jalurnya itu utara selatan, ya kan? Menyusuri Laut Merah. Nah, melewati daerah-daerah seperti Najran, ya, San'a, Najran, Taif, Makkah, Yastrib. Nah, satu-satunya agak sedikit ke kanan itu karena itu jalur ke Irak. Nah, jalur ke Irak, ya. Jadi ini yang diantara penyebaran berhala. Yang ini saya skip saja. Nasab keturunan ini saya skip saja. Lanjut keturunan Quraisy, panjang lebar di sini tentang Quraisy kita skip. Quraisy itu kemudian mereka kemudian adalah imigran dari Yaman, dari San'a. Ya, ada juga yang kemudian pindah ke Oman, makanya orang-orang Oman itu merasa bagian dari kaum muslimin yang ada di Makkah. Kemudian ada yang pergi sampai ke Yastrib, yaitu suku Auf. Suku Auf itu adalah suku yang awalnya paling sedikit representasi dari Al-Ansar, karena sebagian besar adalah Khazraj. Tapi itu nanti kita bahas di kemudian hari lagi, ya. Lanjut nasab Abdul Muthalib, sampai kemudian Abdul Muthalib itu mendapat perintah untuk menggali kembali sumur Zamzam. Di tengah konflik yang banyak ini, sumur Zamzam itu sempat terkubur, sempat hilang. Nah, kemudian datanglah suku Jurhum, ini suku yang ganas, yang kemudian ada yang mengatakannya Juj wa Ma'juj dan sebagainya, ya. Sampai kemudian kezaliman mereka itu membunuhi dan membakar orang-orang banyak di situ, ya. Ada pernikahan, kemudian sampai kepada Ka'bah. Akhirnya Ka'bah itu menjadi tempat yang satu-satunya tempat yang bisa dibanggakan oleh bangsa Arab, dan Quraisy ada di situ. Mereka membagi-bagi tugas. Ada yang menjaga Ka'bah, ada yang mengelola sumur, ada yang membagi makanan bagi orang-orang yang datang, mengelola kemudian ke pemerintahan, dan kemudian ada yang memegang komando perang. Itu yang dipegang sama Abu Sufyan. Ada konflik-konflik, pembagian amanah, ada perjanjian Al-Fudul, ya. Kemudian lahirlah Hashim dan Abdul Al-Muttalib. Kemudian ini tadi sudah ada penyebaran yang kedua ke utara sampai ke selatan, ya. Penggalian sumur Zamzam. Nah, pada saat penggalian sumur Zamzam inilah kita masuk ke dalam bagian yang kedua, yaitu di mana Abdul Muthalib berazam untuk kemudian punya, kalau dia punya anak 10, nanti 1 diantaranya akan dia korbankan. Nah, itulah nanti berkenaan dengan Abdullah bin Abdul Muthalib. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Maafkan saya atas kecepatan yang luar biasa ini, karena memang target kita 1 poin itu selesai dalam waktu 1 jam 15 menit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Abdul Maswono yang telah memaparkan tentang kondisi sebelum kelahiran Muhammad. Ini sudah cukup detail di poin-poin tertentu gitu ya. Walaupun tidak bisa menjangkau semua materi yang ada, tapi minimal kita sudah ada gambaran kondisi sebelum Rasul lahir, sehingga ini yang kemudian sebagai dasar atau sejarah Rasul nanti akan lahir gitu ya, tentang peristiwa gajah dan sebagainya. Baik, untuk mempertajam materi, karena kami yakin bahwa Bapak Ibu pasti sudah pernah membaca Sirah Nabawiyah, tetapi mungkin ada beberapa hal yang mungkin ada pertanyaan atau mungkin belum dipahami, bisa dipertanyakan. Saya buka 2 penanya, biar ada 2 penanya dulu, 1 putra dan 1 putri. Yang insya Allah penanya pertamanya dapat coklat dan cucu latte ya, dari sponsor. Baik, langsung aja angkat tangan. Baik, 1. Yang ibu-ibu ada? Kalau ada saya buka yang putra. Ya, itu yang Mira.
Masjid. Baik, langsung saja sebutkan nama, kemudian langsung pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad dari Belisari. Ada dua sebenarnya yang mau saya tanyakan. Yang pertama ini yang sebenarnya dari akhir mau sampai ke pertanyaan saya tapi sudah disebut karena waktu terkait dengan ayat dan bundanya Rasulullah. Ini kan sekarang ini kan sudah marah ya antara orang yang bermasalah bahwa ayat dan bunda Nabi Muhammad adalah kalangan dari Hanafiya, artinya orang-orang yang memang tidak menyebut berhala dan itu dimasukkan ke dalam orang-orang yang berperang. Artinya ada kalangan lain yang mengatakan bahwa ayat dan bunda Nabi Muhammad itu masuk ke dalam neraka karena harusnya makanya berkata Nabi. Ini yang mau saya tanyakan pandangan Ustaz bagaimana terhadap wacana tersebut. Yang kedua terkait dengan ayatnya Nabi Muhammad ketika dijodohkan oleh Aminah. Itu untuk yang nomor 2. Nanti saya jelaskan bulan depan. Pekan depan. Oke, tadi berbatas sampai itu saya kasih tahu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ya Ustaz, referensi yang lebih valid ya tentang apa namanya pasukan bergajah ini ya. Ada cuma pertanyaan dari teman juga, karena sering membawakan kisah, kata dia menyampaikan pasukan bergajah ini sebenarnya cuma yang referensi yang benar yang mana dia sebenarnya cuma 3 gajah tapi dibilang pasukan bergajah, atau memang semuanya tentaranya Abraha itu bergajah, naik gajah semuanya. Itu yang pertama. Ada yang lebih valid, apakah hanya memang cuma Abraha dan pasukan intinya saja, atau memang semuanya pasukannya itu naik gajah semuanya. Terus yang kedua tentang kematian Abraha sendiri, itu apakah saat itu di kota Mekah tersebut memang ditembakkan kerikil dari yang dari neraka yang itu ya, ataukah memang dia pulang karena kena penyakit? Nah, oleh yang perlu kevalidan sirahnya itu berapa? Terima kasih. Cukup? Insyaallah. Kalau pertanyaan tentang ayah dan bunda ini sebenarnya sudah banyak dijawab ya. Sudah banyak dijawab, termasuk mungkin pertanyaan pembuka, pertanyaan dari Dr. Syafiq Salamah itu yang paling menarik. Kenapa ditanya? Bahasa dia, intonasinya saya ciri. Kenapa ditanya? Itu aja. Kenapa ditanya? Menarik juga buat saya itu. Kenapa ditanya? Karena apa? Karena akhirnya pada ujung pembahasan beliau itu, ini adalah sebuah pertanyaan yang di kalangan para ulama dianggap sebagai sesuatu yang tidak perlu ditanya. Karena ya kalau ditanyakan ketemu jawabannya tidak naik iman kita. Kalaupun tidak ditemu jawabannya kita kan juga turun iman kita. Tetapi karena ditanyakan, kemudian ada 2 pendekatan. Nah, pendekatan satu sudah dijawab seperti sendiri sebenarnya. Yaitu mereka ini adalah orang-orang di dalam Allah, orang-orang yang tidak terkena karena tidak terkena hukum-hukum tersebut. Ya, karena mereka ini hidup di zaman tidak sampai kemudian nabi-nabi dan risalah itu kepada mereka. Walaupun ada Nabi Isa alaihissalam, tapi ajarannya pun sudah dikorupsi, tidak lagi asli. Kalau kemudian kita jangan sampai juga terjebak kepada, karena nanti ada pembelaan-pembelaan tertentu. Oleh katanya masuk neraka, gimana itu kan? Orang tuanya Nabi, ibunya Nabi masuk neraka, kok kayaknya nggak pantas. Ya, kalau pantas nanti istrinya Nabi Lut, gimana? Bapaknya Nabi Ibrahim. Nah, jadi nggak bisa juga pakai ukuran-ukuran seperti itu. Kemudian nanti ada hadisnya sebenarnya itu sudah selesai kan, ada perbedaan antara Imam Nawawi dengan Imam Syafi'i, juga Imam Nawawi, dan kemudian pendekatan Ahlussunnah wal Jamaah sendiri melihatnya sebagai 2 pendekatan. Ada yang, tapi juga ada pembelaan yang selalu ekstrim. Dikatakan Nabi kemudian meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membangkitkan kedua orang tuanya dari kuburnya, bangun dan kemudian mengucapkan syahadat kemudian meninggal lagi. Ada juga yang sampai begitu.
Padahal hadis-hadisnya sangat-sangat lemah menggambarkan. Tetapi kembali menurut saya intinya, kalau para ulama zaman dahulu sudah memikirkan tentang ini dan kemudian mereka bersepakat, ini adalah sesuatu yang tidak perlu kemudian mengusik pertanyaan kita. Kalau diusik-usik lagi, cukuplah didiskusikan di kalangan para ahli saja. Tidak, bukan untuk konsumsi orang secara umum. Apalagi kalau dia sama sekali tidak belajar tentang sirah nabawiyah atau dia bukan orang yang memahami. Jadi mudah-mudahan kita tidak lagi bertanya hal yang seperti ini. Nanti kalau sudah eranya Nabi SAW, mudah-mudahan hal ini jadi lebih jelas. Hati-hati karena memang tidak semua pertanyaan itu kemudian patut kita sampaikan. Ada juga pertanyaan yang tidak perlu. Sama seperti misalnya berapa planet di seluruh dunia ini? Bisa juga jawabnya. Enggak ada yang bisa jawab. Para ulama sekalipun, para ahli astronomi sekalipun mengatakan setiap tahunnya mereka menemukan ribuan planet lagi. 2016 sekian, nanti 2017, 2018 berubah lagi angkanya. Karena semakin canggih teleskopnya, semakin banyak yang bisa dilihat. Jadi akan terus kontinu, ya kita tinggal update aja. Nah, pasukan bergajah ini kalau menurut versinya Ibnu Ishaq yang diambil di Nuh dalam Ibnu Ishaq adalah pasukannya, walaupun tidak mengatakan seluruh pasukan. Jadi lebih daripada 3. Walaupun yang disebut di sini cuma 1, yaitu Gajah Mahmud tadi, gajah yang bernama Mahmud. Hanya 1 yang disebut, tidak dideskripsikan oleh beliau, karena bisa jadi ini tergolong juga pertanyaan yang kalau kita tahu jumlahnya juga tidak menambah iman, kita tidak tahu jumlahnya juga tidak mengurangi keimanan kita. Bahwasanya gajah itu dihancurkan karena Allah ingin menunjukkan kebesarannya. Dan kemudian kenapa orang itu sampai membawa gajah, berapapun yang dia bawa adalah bentuk kesombongan. Jadi kembali kepada dasar itu. Ya, karena ini sebuah kejadiannya sebelum Nabi SAW lahir. Jadi semuanya catatannya ini adalah catatan-catatan yang kalau secara secara pencatatan ilmiah, tentu saja sebelum dimulainya pencatatan ilmiah kaum muslimin. Jadi kalaupun ada yang bisa kita terima, kita terima. Kalaupun ada yang tidak bisa kita terima, tidak apa-apa. Jadi khusus untuk nomor 1. Jadi bab pembukaan sirah nabawiyah, tapi tidak berbicara langsung tentang Nabi Muhammad SAW. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan lain yang serupa dengan itu. Mudah-mudahan dengan seperti itu kita jadi lebih fokus lagi kepada esensi dari belajar. Makanya tadi di awal sudah saya tampilkan 5 syarat atau 5 tujuan menurut Syekh Ramadan Al-Buti. Ya, mempelajarinya itu adalah untuk itu, untuk hidup sekarang, untuk dakwah sekarang, untuk hikmah sekarang, gitu. Untuk belajar sekarang, untuk dekat dengan Al-Quran, untuk menjelaskan sebagian yang di Al-Quran mungkin secara umum saja dijelaskannya, kita tahu detail-detailnya. Lebih dari itu, mudah-mudahan Allah cukupkan kita supaya tidak kita mencari-cari sesuatu yang memang tidak perlu dicari-cari. Wallahu a'lam. Pertanyaan kedua, 1, 3. Namanya Pak. Saya dari Cibilangan. Masya Allah, jauh juga. Tadi terkait dengan dialog antara Abraham dan Abdul Muthalib. Dari situ Abdul Muthalib yakin sekali bahwa Allah paling menjaga, sehingga dari Abdul Muthalib memerintahkan seluruh penduduk untuk naik ke atas bukit. Yang saya katakan adalah saat itu keyakinan Abdul Muthalib itu apa? Sehingga beliau yakin bahwa tanggal itu tidak akan bisa dihancurkan oleh yang sudah bertahan. Itu terima kasih. Waalaikumsalam. Nama saya Abdul Aziz. Saya dari Kompleks Sebelah Rakyat. Pertanyaan saya, sebelum kondisi dari Muhammad lahir itu ada dua kekuatan besar saja. Ada dua kekuatan besar. Iya, ada 2 kekuatan. Romawi dan Persia.
yang saya tanyakan itu kejadian dari dua kekuatan besar itu apa sih yang bisa kita petik ya? Apa sih yang bisa kita pelajari dari kok sampai munculnya Nabi Muhammad gitu loh, dari dua orang itu untuk apa? Nabi Muhammad itu apa gitu? Ini agak susah. Tapi jelas hikmah apa yang bisa kita petik untuk sekarang ya terkait dengan kondisi sebelum Nabi Muhammad lahir gitu. Jadi itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Judi Ustaz. Gak usah ditulis lagi. Mirip dengan pertanyaannya Mas Hatta tadi ya, keyakinan. Jadi saya juga tertarik. Adakah catatan sejarah atau sebutan literasinya itu kira-kira apa yang membuat Abdul Muthalib tadi bisa sepenang itu di saat negosiasi yang luar biasa seperti itu? Ya. Nah, kan itu bisa kita jadikan depan dan Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung dua pertanyaan tadi. Saudara Hatta dan saudara ini, kenapa kok Abdul Muthalib itu bisa sedemikian tenang? Karena memang pada saat itu semua orang merujuk kepada siapa yang membangun Ka'bah, kepada Nabiullah Ibrahim bersama anaknya Ismail alaihissalam. Memang ada versi yang mengatakan Ka'bah itu runtuhan itu memang ada di situ, fondasinya ada di situ, tapi lemah. Yang mengatakan sudah dibangun sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Ini ada rumah di situ. Yang membangunnya adalah Nabi Ibrahim dan Ismail. Dan dua orang ini merupakan, tadi kalau kita lihat dari bab pertama yaitu silsilah Nabi Muhammad SAW, merupakan silsilahnya orang-orang Quraisy. Karena waktu ditinggalkan di situ kan Nabi Ibrahim kan meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail kan. Usaha mereka kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala keluar air Zam-Zam. Dengan seperti itulah kemudian lambat laun ketika Nabi Ibrahim datang sekali lagi di sana untuk tengok, sudah banyak orang yang tinggal di sekitar. Sudah mulai banyak orang yang bermukim di sekitar. Tentu saja berketurunan dengan perkenalan, dan di antara mereka ada yang kemudian menjadi keluarga besar Nabi Ismail. Anaknya sampai beberapa banyak orang. Ada yang mengatakan sampai 120 anaknya. Banyak sekali. Sehingga kemudian keluarga itu beranak pinak menjadilah keluarga besar yang kemudian dikenal sebagai sukunya Quraisy. Di antara di dalamnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Nabi Muhammad berbicara kepada Abu Thalib, selalu merujuk kepada sebelum dia diutus sebagai Nabi SAW, selalu merujuk kepada agama bapak-bapak kita. Kalau Nabi Muhammad melihat sebagai tauhid atau tauhid yang ada datang dari yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, orang-orang yang nantinya orang-orang yang jahiliyah ini merujuk kepada apa yang mereka buat dari patung-patung itulah bapak-bapak kita. Ada dua titik referensi yang berbeda. Jadi Abdul Muthalib pun sebagai orang yang kemudian diamanahkan menjadi pemimpin Ka'bah, pemimpin kota Mekah pada saat itu, Allah akan disusun bangunan ini. Karena tidak ada orang yang mau bangun Ka'bah ini di tengah, in the middle of nowhere, di tengah-tengah tempat. Jangan dibayangkan seperti sekarang sudah begitu rapat ramai. Waktu itu betul-betul ada yang aneh. Ya, kalau tidak Allah keluarkan Zam-Zam itu juga mungkin tidak di situ kemudian tempatnya. Dibangun. Ya inilah sebesar itu. Jadi keyakinannya hanya kepada bahwasanya tidak mungkin ada satu rumah di tengah-tengah pada pasir seperti itu, kecuali memang atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang memahaminya sebagai Tuhannya itu belum tahu dia namanya apa, belum dikenalkan. Nanti orang yang berkenalan dengan Nabi Allah SAW, itulah yang boleh tahu sesungguhnya ini semua adalah rangkaian dari Nabi pertama sampai itu tentang Nabi yang bersalin. Penutupnya Nabi Muhammad SAW ini adalah risalahnya yang satu. Pantas gitu. Jadi mungkin sebagai orang baru boleh bersalin itu sadar kalau sebenarnya ini merupakan satu kesatuan. Abdul Muthalib sendiri begitu, kenapa begitu yakin? Ya mungkin karena faktor kewaisan dia sebagai pemimpin, dia mau percaya kepada siapa lagi saat itu?
Mau percaya kepada kemampuan dirinya sendiri tidak mungkin. Percaya kepada misalnya persenjataan atau peralatan tempurnya Quraisy, ya itu tidak mungkin. Mungkin pada saat seperti kita di atas kapal. Ketika di atas kapal kena badai gelombang api, pada siapa kita meminta? Walaupun orang itu tidak pernah sholat, mungkin ya tadi kepada jentara yang naik ke atas. Ketika kapal sudah miring-miring itu, betul. Nggak usah naik kapal lah, naik pesawat aja kadang-kadang kena apa istilahnya? Ya apa? Kantong udara itu kan yang kita jauh. Pasti tidak semuanya penting. Mulai apa yang dibaca sampai dia ingat. Orang ateis berubah jadi orang religius. Nanti beda ceritanya kalau sudah mendarat di Soekarno Hatta sudah aman lupa lagi. Jadi memang pada dasarnya manusia itu ketergantungan yang kepada sang Khalik itu tidak bisa dia sembunyikan ketika dia sudah tidak ada lagi yang bisa dia jadikan sebagai pelindung. Di dalam kondisi yang ekstrim kita seorang diri di tengah hutan, makanan sudah hampir habis. Kepada siapa kita meminta? Pasti kepada Allah. Apapun nama yang disebut-sebut pada saat itu. Jadi saya secara psikologis juga melihat Abdul Muthalib mau kepada siapa lagi? Kalau ketenangannya tentu saja biasa. Ketenangannya itu karena dia memang kita nggak sempat waktunya untuk membahas semuanya. Tapi bagaimana Abdul Muthalib pernah punya masalah-masalah yang besar juga. Bagaimana dia mengatasinya? Bagaimana dulu kaumnya juga tidak percaya. Jadi memang dia bukan tentu saja jangan sampai kesimpulannya tiba-tiba tahu jadi orang hebat. Enggak, dia Abdul Muthalib ini kita sebenarnya ada ininya, ada track recordnya, ada prosesnya di mana dia menjadi setenang dan sebijak itu. Pasti ada. Tapi kan mudah-mudahan nanti ada kelas pendalaman. Keyakinannya apa? Keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana keyakinan kita tanpa kita ketahui sekalipun, kalau nyawa sudah diuji tanduk istilahnya, pembunuh berdarah dingin sekalipun kalau sudah diikat di kursi itu, mau di listrik, obat kampungnya, nggak tahu dia ngomong apa. Mungkin detik-detik terakhir ketika dia mau disuruh gitu, ya percaya. Baru sekarang saya percaya kepada. Pada pertanyaan Saudara Abdul Aziz, dua kekuatan besar bisa dibaca hikmahnya apa? Padahal memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin untuk menyempurnakan risalah ini. Sudah terjadi kekacauan di mana-mana, sudah tidak ada lagi orang yang bisa percayai, sudah tidak ada lagi amanah, tidak ada lagi orang yang berkata jujur. Sehingga memang sudah saatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan menurut ketentuan Allah dan waktu yang memang sudah Allah rancang untuk menurunkan Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah bergejolaknya dunia, bergejolaknya area, kemudian jahiliyahnya. Jadi sebenarnya Bizantium juga punya dosa-dosa, menyembah-nyembah berhala juga ya kan sebenarnya. Tapi bentuknya menuhankan Isa, Yesus. Persia lebih dahsyat lagi, api di semesta. Jadi sebenarnya miniaturnya, dunianya porak-poranda secara region juga terjadi. Orang tidak ada hukum yang berlaku. Sempit lagi di Mekah pun terjadi. Padahal di situlah ada. Padahal belum terlalu jauh Allah menunjukkan kekuasaannya. Setelah itu tidak lama setelah itu orang berpindah lagi. Jadi kalau kita mau dari atas sampai ke bawah, memang jahiliyah itu kuasa. Baik skala internasional, regional, lokal sampai ke kota. Satu-satunya sedikit orang yang masih terjaga adalah keluarga-keluarga Banu Hashim, Abdul Muthalib yang masih terjaga. Itu pun tidak semuanya. Ada di antara mereka yang nanti ikut dalam perang Badar melawan. Hikmahnya apa? Memang sudah saatnya. Allah sudah menentukan inilah saatnya. Allah ingin mengasihi kaum muslim dan ada kebukaan yang Allah ingin memberikan rahmatnya bagi manusia, memberikan kesempatan orang untuk bertobat dengan adanya lahirnya Nabi Muhammad yang membedakan dia sebagai seorang Nabi dan Rasul, supaya kita semua nantinya jadi hidup dan melek. Paling tidak pada saat itu orang-orang yang ada di bawah Mekah tercerahkan dengan adanya. Itu pun selama 13 tahun hanya segelintir orang. Allahu Akbar. Itu mungkin sudah menjawab pertanyaan Saudara Aziz. Hikmahnya kenapa dia hadir dalam kondisi negeri dunia seperti itu
adalah untuk menyelamatkan manusia dari jurang. Kalau ditunda-tunda lagi, bisa jadi kemudian kejadian itu sampai masuk kepada keluarga-keluarga Nabi sekalipun. Ini saatnya sudah perfect, sudah sempurna menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu saja. Allah Akbar. Baik, pertanyaan gelombang ketiga ada 2 pertanyaan. Ini yang ibu-ibu nggak ada nih ibu. Karena belum Bapak Khadijah. Udah banyak pertanyaan. Bapak Aisyah nanti. Hadisul Ifrik. Nanti kita pertanyaan dari ibu saja. Belum ada ya ibu? Masih ada 5 menit satu sempurna. Kesimpulan. 5 menit apa ya? 5 menit ya, Masya Allah. Jadi untuk bagian yang pertama saja perlu diketahui, perlu mungkin satu hal yang perlu kita pegang adalah kembali kepada yang pertama ini supaya tidak hilang dari dasar. Baik kita lagi tujuan mempelajari sirah nabawiyah. Tentu saja karena Allah Subhanahu Wa Taala, tapi 5 yang dalam jalan. Walaupun belum sampai karena background kan, belum sampai pada Nabi Muhammad, tapi ingat dibalik Nabi, bagaimana Rasulullah menyelesaikan masalah, bagaimana Rasulullah berdakwah, bagaimana Rasulullah mengajarkan para sahabat, memberikan teladan. Itu semua harus kita serap supaya orang itu utuh dan kemudian menemani kita menikmati Al-Quran. Jadi Quran begitu dibaca, ada kisah tentang Yaman, ada kisah tentang bendungan, ada kisah tentang banjir. Langsung berhenti sebentar, buka sirah nabawiyah, baca lagi. Oh, jadi ada membaca Al-Quran itu ada tilawah, memperbanyak betul-betul frekuensi baca. Ada yang kemudian tadabbur. Tadabbur itu tidak jumlah, tapi menjaga dalaman. Apa namanya? Berpikir kita kemudian kontemplasi dan sebagainya. Ada yang dipakai untuk tahfiz itu. Jadi orang baca itu kalau bismillah itu tidak cuma sekali baca. Sekali baca kita rasa orang misalnya, maaf, satu juz satu hari misalnya, itu kan kita subuh tuntas, nanti zuhur asar, lupa di bulan Ramadan, tadabbur. Ya, tadabbur disediakan. Apa kita tafsir atau surah nabawiyah. Setelah itu jangan lupa menambah jumlah hafalan. Jadi selesai Ramadan, target tilawah naik, ya tercapai. Kemudian tadabburnya juga membuat hati kita jadi merasakan lebih mendalam lagi sebagaimana kaum mufassirin menafsirkan ayat itu sejalan-jalan lagi kita pemahaman kita secara sahih, secara sebagaimana manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kami juga kontakti. Jadi yang ada banyak tilawah enggak sempat hafal Al-Quran. Berarti dia kurang manage waktu. Apalagi Ramadan sebentar lagi, mudah-mudahan ta'amul dengan Al-Quran kita menjadi meningkat. Jadi langsung kita belajar baca Al-Quran lagi berkali-kali karena di dalamnya ada kisah-kisah yang sekarang kita sudah sedikit demi sedikit belajar. Mudah-mudahan secara alamiah kecintaan kepada Al-Quran itu tidak bisa kita akhirkan dengan kita. Dan yang keempat, memahami prinsip hukum Islam walaupun sebenarnya bukan bagian saya, karena ini kan ada fikih ahkam ini khususnya. Jadi yang membahas kisah-kisah kejadian mengambil hukum dari itu spesialis, itu nggak bisa sembarang orang. Itu betul-betul harus kuliah, harus memahami, lulus dan melewati kajian-kajian yang sudah digariskan itu. Dan yang terakhir, memahami hidup dalam pembinaan dakwah. Masalah tarbiyah dan masalah dakwah. Berapa banyak orang yang belajar di sini dan berapa banyak yang dakwah kita bisa kita majukan, kita bisa kembangkan melalui contoh dari Islam. Karena konteksnya itu selalu berubah-ubah. Allah SWT iman ini sebagai begitu. Semoga diingat, mudah-mudahan ini menjadi satu kebutuhan. Sekarang ini terang sejarah itu kebutuhan. Masih banyak kaum muslimin yang merasa ragu belajar, apalagi sirah nabawiyah. Dia nggak sudah tahu. Padahal sebanyak. Allah mungkin sekali saya tutup dengan mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, dan sama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita dengan doa Rahmatul Majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila kita berdoa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.